kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena ikan banyak kajian itu ya. Yang penting misalnya tidak tepat waktunya. IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan. Ya, yang sudah sekarang udah rusak, tambah rusak. Terkait dengan IKN Nusantara ini, menurut saya siapapun yang menjadi kepala otoritanya itu harus didasarkan pada kebutuhan dan fungsi apa yang ingin ditonjolkan pada ibu kota baru ini. Itu yang paling utama. Tapi siapa yang akan diputuskan itu kepada kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja PDI Perjuangan punya nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu. Termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik ya selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Kepala otorita dan wakil kepala otorita itu ditunjuk oleh Presiden. Memang harus berkonsultasi dengan DPR kecuali tahun pertama, ya, karena memang dalam undang-undang itu juga diamanatkan bahwa otorita itu harus terbentuk dalam 2 bulan. Jadi dalam 2 bulan ini kan agak merepotkan mungkin harus berkonsultasi dulu dan segala macam. Tapi nanti untuk 5 tahun berikutnya penunjukan siapa jadi kepala dan wakil kepala otorita itu harus berkonsultasi dulu dengan DPR. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sebelumnya masih mengundang mixed reaction atau reaksi yang beragam. Ada yang menolak, ada yang setuju, ada yang tidak terlalu mempermasalahkan apakah IKN dipindah atau tidak. Hanya saja IKN ini sama seperti Omnibus Law dan RUU KPK yang diprotes oleh sebagian orang. Orangnya ya itu-itu saja, dan digoreng hingga menjadi gaduh. Akibatnya, terjadi kerusuhan besar di berbagai wilayah disertai tindakan anarkis. 2 undang-undang ini tentu saja membuat sebagian pihak merasa terusik kepentingannya meskipun yang demo adalah kelompok itu-itu saja. RUU IKN ini juga diprotes keras oleh mereka. Saya merasa mereka ini berniat untuk membuat kegaduhan dalam level yang sama dengan sebelumnya. Isu ini digoreng sedemikian rupa, dibuatkan narasi jahat lalu jadi polemik dengan tujuan mempengaruhi masyarakat agar nantinya jika mereka bertindak lebih keras, masyarakat mendukung. Polanya samalah seperti Omnibus Law dan RUU KPK serta RKUHP. Masalahnya, niatan mengusik IKN ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Edi Mulyadi, biang kerok yang membuat semua rencana ini berantakan. Kalau dibilang Edi adalah pion, bisa jadi ada benarnya. Ada pihak lain yang bermain di balik layar. Jangan lupa, ada satu partai yang menolak disahkannya Undang-Undang IKN. Partai munafik yang harusnya bubar saja. Wacana pemindahan IKN yang menuai pro kontra ternyata diselesaikan dengan dramatis dan konyol oleh Edi Mulyadi. Berkat ucapannya yang bikin gaduh terkait tempat jin buang anak, genderuwo dan kuntilanak, bisa jadi suara-suara yang sebelumnya menolak, akhirnya balik mendukung karena tidak terima dan geram dengan kelakuan Edi dan komplotan. Edi Mulyadi yang diduga menyakiti hati warga Kalimantan malah membuat masyarakat Kalimantan semakin yakin dalam mendukung Nusantara sebagai IKN baru. Ini terlihat dari banyaknya dukungan yang mengalir. Bahkan, perwakilan masyarakat Aliansi Borneo Bersatu sempat mendatangi DPR RI Jakarta. Mereka mengaku siap mendukung Presiden, siap mendukung dan mengawal IKN yang ada di Kalimantan sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, dukungan penetapan IKN yang baru di Kalimantan digelar masyarakat Dayak se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu kemarin. Dukungan sekaligus sikap warga Dayak yang menyatakan mendukung penetapan nama Nusantara sebagai nama ibu kota yang baru. Selain dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat adat Dayak di seluruh Kalimantan, dukungan juga datang dari warga suku Pasar Balik, suku asli yang menetap di kawasan Sepaku Semoy atau kawasan titik nol pembangunan IKN. You see, dukungan terhadap IKN makin kuat ya, makin erat dan membuat sebagian orang yang masih mengambang pada akhirnya mengambil keputusan untuk mendukung. Mereka yang awalnya tidak terlalu peduli, akhirnya ikut membela. Mereka bangkit dan kompak mendukung karena ucapan Edi Mulyadi yang terkesan petantang-petenteng dan bahkan bernada menghina. Bahkan nama Ahok yang nyaring terdengar di sebagian publik yang mendukung orang ini menjadi kepala otorita IKN. Beberapa hari lalu saat Jokowi ke Balikpapan, masyarakat suku Dayak menyampaikan 5 poin aspirasi kepada Jokowi, yang salah satunya adalah mengusulkan nama Ahok sebagai kepala otorita IKN. Tahun lalu Ahok pun sudah didukung untuk jadi kepala otorita. Lagi pula Ahok juga pernah diangkat menjadi warga kehormatan suku Dayak pada 2019 lalu. Hubungan ini terus berlanjut hingga sekarang.
Apalagi setelah kelakuan Edi menjadi heboh, nama Ahok pun kian bersinar karena Edi pernah menjadi sekjen GNPF Ulama yang identik dengan perlawanan terhadap Ahok. Dulu sebelum GNPF Ulama berganti nama seperti sekarang, namanya adalah GNPF MUI, dibentuk untuk mengawal kasus Ahok yang sebenarnya kita tahu tujuan asli di balik ini. Ini ibarat karma yang berbalik arah, meski sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ucapan Ahok yang menyebut satu persatu akan dipermalukan, tapi untuk kepentingan cocokologi untuk menghajar kadron, oke sajalah. Kita tunggu saja endingnya bakal gimana. Kalau Ahok pada akhirnya ditunjuk jadi kepala badan otorita, ini adalah ending yang terlampau sempurna. Kalaupun tidak ditunjuk, tidak ada masalah juga sih. Esensi dari IKN ini bukan soal Ahok, tapi bagaimana kita berjuang dan kompak melawan kelompok sebelah yang berusaha membuat gaduh dengan berbagai cara. Dan Edi Mulyadi sudah berbaik hati mempercepat proses persatuan dan kekompakan untuk mendukung IKN dan mengorbankan dirinya di penjara. Jadi, bagaimana menurut Anda?